Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dari semester 8 kelas 8N. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT Indonesia Nippon Seiki. Baik, langsung saja. Menjadi basis industri manufaktur terbesar se-ASEAN mengartikan bahwa industri manufaktur Indonesia memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian di Indonesia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM menjadi salah satu faktor penting bagi pesatnya perkembangan industri manufaktur di Indonesia. Kinerja karyawan menjadi satu bagian penting untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dan secara luas mempengaruhi perkembangan perusahaan. Faktor internal yang berperan penting mengoptimalkan kinerja karyawan diantaranya adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan karyawan mampu meningkatkan kinerjanya. Begitu pula sebaliknya, motivasi kerja juga menjadi faktor pendukung untuk mencapai kinerja karyawan yang baik. Motivasi yang memiliki kaitan erat dengan lingkungan kerja karena lingkungan kerja yang baik tercipta oleh motivasi yang baik. Di sini ada identifikasi masalah. Ada 5 identifikasi masalah yang ada di PT Indonesia Nippon Seiki. Yang pertama, kinerja karyawan belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan PT Indonesia Nippon Seiki. Yang kedua, kurangnya kepedulian serta kerjasama antara definisi kerja. Kurangnya kepedulian serta kerjasama antar divisi kerja sehingga tujuan yang ditetapkan perusahaan tidak tercapai dengan maksimal. Yang ketiga, terindikasi tidak adanya unsur relasi yang harmonis antara sesama karyawan. Yang keempat, lingkungan kerja di PT Indonesia Nippon Seiki masih kurang sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang kelima, fasilitas umum di PT Indonesia Nippon Seiki masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan. Dari penelitian terdahulu, saya menarik rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Indonesia Nippon Seiki. Yang kedua, bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Indonesia Nippon Seiki. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap karyawan PT Indonesia Nippon Seiki. Di sini ada pengertian kinerja karyawan. Dari beberapa ahli, saya menyimpulkan bahwa kinerja adalah sebagai perluasan dari bertemunya individu dan harapan tentang apa yang seharusnya dilakukan individu terkait dengan satu peran, dan kinerja tersebut merupakan evaluasi terhadap berbagai kebiasaan dalam organisasi yang membutuhkan standarisasi yang jelas. Di sini ada faktor-faktor yang pengaruh kinerja karyawan. Yang pertama, faktor personal atau individu meliputi pengetahuan, keterampilan atau skill, kemampuan kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. Yang kedua, faktor kepemimpinan meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan tim leader. Dan yang ketiga, faktor tim meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam suatu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan, keeratan anggota tim. Dan yang keempat, faktor sistem meliputi sistem kerja, fasilitas kerja, atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi. Dan yang kelima, faktor kontekstual atau situasional meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal. Dan indikator, di sini ada indikator kinerja karyawan, ada 3 indikator. Yang pertama, kualitas kerja, yaitu meliputi jumlah pekerja yang dapat kualitas kerja itu meliputi jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan. Dan yang kedua, kualitas kerja, yaitu berlaku sebagai standar proses pelaksanaan kegiatan rencana organisasi. Dan yang ketiga, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, yaitu pemenuhan kesesuaian waktu yang dibutuhkan dan diharapkan dalam melaksanakan kegiatan. Di sini juga ada pengertian lingkungan kerja. Dari beberapa ahli, saya menyimpulkan bahwa lingkungan kerja merupakan lingkungan di mana para pegawai dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari dengan keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Ada 2 faktor lingkungan kerja yang mempengaruhi. Yang pertama, lingkungan fisik, dan yang kedua, lingkungan kerja non fisik.
Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Lingkungan kerja fisik dibagi menjadi dua, ada lingkungan kerja lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan seperti pusat kerja, kursi, meja dan sebagainya. Dan yang kedua, lingkungan peralatan atau lingkungan umum dapat juga disebut lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, misalnya temperatur, kelembapan, sirkulasi udara, pencahayaan dan selain sebagainya. Dan yang kedua ada lingkungan kerja non fisik. Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan dengan sesama rekan kerja ataupun hubungan dengan bawahan. Di sini ada dimensi dan indikator lingkungan kerja. Ada dua dimensi, ada yang pertama lingkungan kerja fisik dan yang kedua lingkungan kerja non fisik. Lingkungan kerja fisik dibagi menjadi 4 bagian, ada bangunan tempat kerja, peralatan kerja yang memadai, fasilitas, tersedianya prasarana dan angkutan. Dan yang kedua ada lingkungan kerja non fisik yang dibagi menjadi 3, ada hubungan rekan kerja setingkat, yang kedua hubungan atasan dengan karyawan, dan yang ketiga kerjasama antar karyawan. Di sini juga ada pengertian motivasi kerja. Dari beberapa ahli juga saya menyimpulkan bahwa motivasi merupakan proses yang dimulai dengan definisi fisiologis dan psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditujukan untuk tujuan intensif. Di sini ada proses motivasi kerja. Proses motivasi kerja yaitu kebutuhan yang tidak dipenuhi oleh si karyawan dan dia mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan, perilaku yang berorientasi pada tujuan dan menciptakan hasil karya, evaluasi dan tujuan yang tercapai, dan membalaskan dan mendapat imbalan atau hukuman. Dan dari jalan tersebut ada kebutuhan yang tidak dipenuhi dinilai kembali oleh karyawan. Siklus ini berlangsung seterusnya. Di sini juga ada dimensi dan indikator motivasi kerja. Ada 5 dimensi dan indikator. Yang pertama, kebutuhan fisik merupakan kebutuhan fisik yang ada di dalam perusahaan seperti kebutuhan karyawan akan gaji secara seragam. Yang kedua, kebutuhan keselamatan keamanan seperti tunjangan kesehatan, tunjangan kecelakaan, dan iklim. Yang ketiga, kebutuhan sosial merupakan seperti hubungan karyawan dengan atasan, hubungan karyawan dengan rekan kerja, dan yang keempat, kebutuhan akan kualitas diri dengan menggunakan kecakapan, melakukan pekerjaan yang lebih menantang, menunjukkan kemampuan, keterampilan, dan potensi optimal. Dan yang kelima, kebutuhan akan penghargaan dari seperti pengakuan prestasi kerja, pujian dari atasan, kepercayaan atasan, kesempatan promosi, dan lain sebagainya. Di sini ada penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan yang dilakukan sebelumnya oleh Fahreja, Said Musnadi, M. Sabri, Abdul Majid, yang berjudul penelitian pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan dan dampaknya pada kinerja Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh, dengan nama jurnal atau lembaga Jurnal Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah. Populasi sampel dan metode penelitian sampel sebanyak 146 responden dengan metode kuantitatif. Temuan peneliti dari kesimpulan, terdapat pengaruh secara simultan motivasi kerja, lingkungan kerja, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada Bank Aceh Syariah. Secara parsial, motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank Aceh Syariah. Secara parsial, lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank Syariah Aceh. Perbedaan penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian terdahulu terdapat 4 variabel dan penelitian yang saya lakukan hanya menggunakan 3 variabel. Penelitian yang relevan juga dilakukan oleh Muhammad Reza Fariski pada tahun 2017, Novianti, Aldo Herlambang Gaji dan kawan-kawan, Reni Walung, Loce
Kawet dan Inoves. Itu beberapa penelitian relevan yang saya sebagai rujukan atau referensi. Di sini juga ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini kan saya menggunakan lingkungan kerja sebagai X1, motivasi kerja sebagai X2, dan kinerja karyawan sebagai Y-nya. Dari kerangka berpikir tersebut, saya membuat hipotesis. Hipotesis pertama atau ke-1, diduga terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Hipotesis kedua, diduga terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Dan hipotesis ketiga, diduga terdapat pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Gambaran umum tempat penelitian. Di sini objek penelitian pada penelitian ini yaitu PT Indonesia Nippon Seiki yang berada di kawasan industri modern Cikande. PT Indonesia Nippon Seiki merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi komponen elektronik kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Komponen elektronik tersebut berupa produk seperti speedometer, full unit sender, dan speed sensor. Metode penelitian. Saya menggunakan metode penelitian, metode survei, dan juga pada penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Indonesia Nippon Seiki yang berjumlah 400 orang bahkan lebih. Sampel pada penelitian ini adalah karyawan PT Indonesia Nippon Seiki tersebut sebanyak 35 orang. Teknik pengumpulan data. Jenis data di sini ada data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan membagikan kuesioner dan melakukan wawancara kepada pihak terkait di PT Indonesia Nippon Seiki, dan data sekunder, catatan atau laporan telah tertulis dalam arsip. Di sini juga ada metode pengumpulan data. Saya menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan atau library study, penelitian lapangan atau fieldwork research. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Di sini ada instrumen kinerja karyawan. Definisi konseptual. Variable dependent adalah jumlah gejala atau faktor unsur yang ada atau muncul dipengaruhi atau ditentukan oleh adanya variabel bebas. Uji validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas instrumen kerja karyawan. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid. Perhitungan koefisiensi reliabilitas kinerja karyawan. Reliabilitas adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen. Dan juga ada hasil uji coba instrumen. Di sini juga ada instrumen lingkungan kerja dan motivasi kerja. Definisi konseptual. Variabel independen adalah jumlah gejala atau unsur yang menentukan atau dipengaruhi dan atau muncul gejala atau unsur yang lain. Tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja. Uji validitas dan reliabilitas. Pengajuan validitas instrumen kinerja karyawan. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid. Perhitungan koefisiensi reliabilitas kinerja karyawan. Reliabilitas adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen. Dan juga ada hasil dari uji coba instrumen. Teknik analisis data. Uji instrumen ada 2, pengujian validitas, dan yang kedua perhitungan koefisiensi reliabilitas. Ada statistik deskriptif, uji asumsi klasik, ada 3, ujian normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedinitas. Uji analisis terdapat ada 3 juga, koefisiensi korelasi berganda, koefisiensi determinasi, dan analisis regresi linear berganda. Analisis hipotesis ada 2, uji signifikan berpengaruh parsial atau uji T, dan yang kedua uji simultan atau uji statistik F. Itu teknik analisis data yang saya gunakan. Dari data yang saya kumpulkan,
saya membuat hipotesis statistik. Hipotesis pertama, H0 sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh lingkungan kerja atau X1 terhadap kinerja karyawan atau Y. H1 lebih dari 0, artinya terdapat pengaruh lingkungan kerja atau X1 terhadap kinerja karyawan atau Y. Hipotesis kedua, H0 sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh motivasi kerja atau X1 terhadap kinerja karyawan atau Y. H1 lebih dari 0, artinya terdapat pengaruh motivasi atau X1 terhadap kinerja karyawan atau Y. Hipotesis kedua atau hipotesis ketiga maksud saya, H0 sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh secara simultan lingkungan kerja atau X1 dan motivasi kerja atau X2 terhadap kinerja karyawan atau Y. H1 lebih dari 0, artinya ada pengaruh secara simultan lingkungan kerja X1 atau X1 dan motivasi kerja atau X2 terhadap kinerja karyawan atau Y. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.